Oke, selamat sore semuanya. Saya lebih suka kalau dipanggil sahabat Pro M kali daripada Bro and Sis ya. Selamat sore sahabat Pro M. Waduh, kayaknya pada kedinginan gitu ya. Kurang energinya, kurang dilepaskan gitu ya. Sekali lagi, selamat sore semuanya. Wah, sore. Ini ada yang sorenya semangat, ada yang sorenya ngantuk. Tapi sebelum daripada itu kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi sebelum itu kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, di dalam namamu Yesus Bapa, terima kasih Engkau telah memimpin kami sehingga kami dapat hadir di tempat ini. Kami percaya ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi ini adalah sebuah rencana-Mu Bapa. Ajarilah hamba-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Biar apapun yang hamba-Mu katakan itu adalah kebenaran dari firman-Mu dan isi hati-Mu Bapa. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa. Biarlah nama-Mu yang selalu dimuliakan dan yang ditinggikan Bapa. Biarlah setiap orang yang hadir di tempat ini Bapa, diberikanlah mereka telinga seorang murid-Mu sehingga mereka dapat mempelajari kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan hari ini gitu ya, saya ingin tanya terlebih dahulu. Siapakah yang di tempat sini yang masih single dan belum punya pasangan? Yang masih single dan belum punya pasangan, bisa angkat tangan? Wah, tepuk tangan, tepuk tangan. Bisa saya ngundang bangkit berdiri sebelumnya? Enggak apa-apa. Yang masih single tadi dan belum pasangan bisa bangkit berdiri mungkin? Bisa bangkit berdiri, 1, 2, 3, ayo. Terus bisa dilihat kiri dan kanannya, mana tahu ada yang jodoh di tempat sini gitu ya. Oke, silakan duduk, terima kasih. Karena sore hari ini kita akan belajar tentang apa itu rahasia cinta kan ya. Jadi kita akan tahu bagaimana sih sebenarnya manusia itu jatuh cinta dan bagaimana sih kita menemukan si dianya gitu ya. Tapi saya juga ingin penasaran dulu, di sini ada yang sudah menikah belum? Yang sudah menikah 1, 2, 3... Sini 4, belakang 5, oke, luar biasa. Oke, berarti juga lumayan, berarti yang rata-rata yang hadir banyaknya yang sudah punya pasangan tapi belum married kelihatannya ya. Karena yang single sebagian, yang sudah married juga sebagian. Atau nggak berani ngaku yang lain gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar detail banget tentang rahasia cinta. Kapan sih kita jatuh cinta? Ada yang tahu kapan kita jatuh cinta? Perasaan cinta itu kayak gimana sih gitu ya. Ada pepatah mengatakan cinta itu buta gitu ya. Bener buta nggak sih? Kita akan belajar bagaimana perasaan cinta. Tapi sebelum daripada itu kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan. Karena namanya cinta itu adalah pasangan, betul ya. Kita ingin tahu terlebih dahulu Tuhan pertama kali kenapa sih Tuhan ciptain Hawa kasih ke Adam. Kenapa Tuhan ciptain Hawa kasih ke Adam? Kita akan baca terlebih dahulu Kejadian, bisa tim media dibuka aja. Kejadian 2 dari 18 sampai ke 25. Kita berganti-gantian gitu ya bacanya ya. Yang wanita baca dulu yang 18 dan pria baca yang 19 dan seterusnya. Oke, yang wanita. 1, 2, 3. Kecepatan, back. Belum baca habis kayaknya ya. Udah baca habis ya? Sepadan dengan dia. Oke, next. Sini nggak keluar ya. 19, yang pria. Dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepadanya tiap-tiap makhluk hidup. Demikianlah nantinya makhluk hidup itu. 20. Segala binatang di hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. 21. Membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. 22.
Dari diambil. Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23. Kata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan, sebab ia 24. Meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 25 bersama-sama. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Kembali ke slide saya lagi. Nah, ini adalah firman Tuhan bagaimana Tuhan menciptakan Hawa bagi si Adam. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan 20 tadi itu, firman Tuhan mengatakan kayak gitu tadi. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dalam hal ini bahwa Tuhan terlebih dahulu berinisiatif bahwa nggak bagus Adam sendirian. Harusnya dia ada penolong gitu ya. Selanjutnya penolong yang sepadan dengan dia. Ayat 20, setelah di ayat 19 itu Tuhan memberi segala hewan kepada si Adam supaya Adam menamai semua hewan itu. Jadi Adam dapat pekerjaan pertama terlebih dahulu. Mendapatkan pekerjaan, setelah itu di ayat 20 manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Nah, saya ingin nanya terlebih dahulu, firman Tuhan malam hari ini atau sore hari ini ada dua kata penolong. Penolong yang Tuhan maksud sama yang Adam maksud. Penolong yang sepadan. Kira-kira definisi penolong itu apa? Saya sampai, pas saya baca-baca ini, definisi penolong itu apa? Definisi penolong yang pertama adalah seperti kayak gini. Penolong harusnya adalah orang yang lebih hebat daripada orang yang ditolong. Itu penolong pertama. Penolong adalah orang yang lebih hebat daripada orang yang ditolong. Betul ya? Namanya penolong. Saat manusia tidak sanggup melakukannya, makanya dia butuh penolong. Ataupun penolong kedua, di mana saat manusia tidak mampu mengerjakannya. Jadi dalam hal ini mungkin Adam lagi overload pekerjaannya. Dia memberi nama-nama, hewan terlalu banyak. Nggak sanggup aku memberi nama-nama untuk semua hewan. Makanya Tuhan kasih penolong bagi dia ataupun pembantu ataupun asisten dalam hal ini untuk si Adam supaya Adam bisa menamai semua hewan-hewan. Kira-kira kalau kita baca firman Tuhan ini, kondisi apa sehingga Tuhan berinisiatif kasih penolong bagi Adam, dan kondisi Adam sendiri itu kondisi yang bagaimana? Apakah yang pertama, dia tidak sanggup menamainya makanya dia butuh penolong? Atau dia yang terakhir ini adalah dia udah capek namain semuanya, kecapean akhirnya dia butuh penolong? Yang pertama angkat tangan? Ada yang milih yang pertama ini angkat tangan? Bingung, nggak berani angkat tangan. Atau yang terakhir ini angkat tangan? Wah, ada yang satu angkat tangan. Ada dua, ragu-ragu yang angkat tangannya. Atau sebenarnya penolong yang dimaksud adalah yang di tengah ini. Adalah Adam dan Tuhan melihat bahwa Adam itu kesepian. Yang dia butuhkan adalah pendamping yang melakukan bersama-sama. Penolong. Yang menolong, mendampingin si Adam untuk bersama-sama melakukan pekerjaan tersebut seumur hidupnya Adam. Yang mana maksud Tuhan sebenarnya penolong? Yang pertama, yang tengah, atau yang paling ujung? Yang tengah. Adam bukanlah orang yang tidak sanggup sehingga dia butuh penolong. Dalam hal ini bukan berarti bahwa Hawa adalah orang yang lebih hebat daripada Adam. Mungkin kalau kaum wanita membaca firman Tuhan ini mengatakan, aku lebih hebat karena aku menolong Adam. Adam itu tak mampu gitu ya. Ataupun pria yang membaca sebelah sana, bukan karena aku overload. Nggak ada waktu untuk mengerjakannya, makanya saya butuh penolong, butuh asisten, butuh pembantu untuk menolong saya. Tapi dalam hal ini Adam juga tidak mengalami hal tersebut. Yang Adam mengalami saat dia memberi semua nama itu adalah kesepian. Dia melihat banyak sekali hewan yang punya pasangan-pasangan, dia sendirian. Dia membutuhkan seorang penolong yang mau dampingin dia seumur hidupnya. Jadi hal ini yang ingin saya sampaikan adalah
penolong dalam hal ini ataupun pasangan yang harusnya kita butuhkan bukanlah dia yang lebih hebat ataupun dia yang lebih rendah yang membantu kita, tetapi adalah seimbang. Makanya penolong yang sepadan, penolong yang seimbang, sama-sama bekerja, sama-sama bangun keluarga, sama-sama jaga anak, sama-sama jaga rumah seumur hidupnya. Inilah definisi penolong. Bukan berarti cowok nggak boleh sapu di rumah, nggak boleh ngepel. Itu tugas istri, sapu dan ngepel. Kalau Anda yang mungkin pernah follow di story saya, ya Anda bisa lihat bahwa saya biasanya yang sapu dan ngepel gitu ya di rumah gitu ya. Saat istri lagi capek, saya pasti bantu. Itu yang saya lakukan. Dalam hal ini penolong yang sepadan adalah penolong yang saling melengkapi. Itulah penolong. Ini baru pembukaannya, kita akan belajar lebih dalam lagi penolong yang Tuhan maksud itu kayak gimana. Kedua, sambil minum dulu ya, ini jauh juga mejanya ya. Oke, kira-kira penolong itu perasaan kita kayak gimana? Ataupun saya ganti pertanyaannya kayak gini, kalau kita mencari asisten, cari karyawan yang membantu kita cari orang yang kayak gimana sih secara perasaan? Pasti kita cari adalah orang yang dapat kita percayai, kita kasih tugas, dia bisa kerjain dengan baik, adalah orang yang dapat kita percayain. Sama kedua adalah orang yang saat kita bekerja sama dengan dia, kita senang. Betul? Saat kita bekerja dengan dia, kita senang. Jadi oleh karena itu penolong juga seperti itu, saat kita sama penolong kita, saat kita sama pasangan kita, yang kita butuhkan secara perasaan itu adalah rasa trust ataupun kepercayaan, rasa joy ataupun rasa kesenangan. Saat kita bisa kerjain bareng-bareng sama dia, kita senang, ada rasa percaya. Nah, sebelum saya membahas jauh tentang penolong ini yang memiliki sifat trust dan joy, saya ingin bahas terlebih dahulu tentang teori emosional ataupun teori EQ dari Robert Pucik. Nah, mungkin mohon izinnya ibu psikologi gitu ya. Karena minggu lalu ada ibu psikologi yang khotbah gitu ya. Kebetulan saya bukan psikologi gitu ya. Saya campur-campur aduk gitu ya. Jurusannya campur aduk. Tapi karena memang hobi saya adalah dunia psikologi, hobinya aja. Jadi akhirnya saya membaca buku, mengambil kursus segala macam dalam dunia psikologi cukup banyak. Nah, ini tolong koreksi ya Ibu psikologi ya. Ibu panggilannya serem kali ya, Ibu Gloria gitu ya. Bukan Ibu, Saudara Gloria. Kalau ada yang salah. Nah, dalam hal ini menurut teori Robert Pucik, dia mengatakan kayak gini, manusia ada memiliki 8 perasaan. Harusnya kalau di bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu ya, saya ada khotbahin tentang EQ. Salah satunya saya singgung mengenai hal ini. Saya jelasin ulang, bagi Anda yang belum ikut, bahwa manusia memiliki perasaan 8 utama. Sebenarnya manusia memiliki banyak sekali perasaan, tetapi 8 ini adalah perasaan utama. Utama itu kayak gini, di mana saat kita manusia bisa merasakan, tubuh bisa berespon. Saya ulangin lagi, sebuah perasaan yang kita bisa rasakan, tubuh bisa berespon. Contohnya yang pertama adalah joy. Saat kita bersuka cita, tubuh bisa merasakannya. Kira-kira tubuh kita, wajah kita kayak gimana? Tersenyum, ketawa, hahaha. Kalau joy-nya sampai berlebihan, sukacitanya berlebihan, kita ketawa, hahaha. Tubuh bisa berespon. Nggak mungkin saat kita lagi senang, tapi kita keluar air mata. Itu terharu namanya ya. Itu ada perasaan lain lagi, namanya terharu. Itu campur aduk 2 perasaan antara sedih dan senang. Makanya muncul terharu. Terus sedih. Sedih, kita bisa rasakan tubuh kita sedih, bisa. Nah, menurut penelitian si Robert Pucik ini, dia juga meneliti manusia seperti itu. Jadi dia mengambil beberapa orang, eksperimen, setelah itu dia kasih sebuah kejadian, orang itu berespon kayak gimana. Akhirnya setelah disimpulkan, manusia memiliki 8 perasaan ini yang utama. Jadi di mana ada sebuah kejadian dapat berespon. Mulai joy, sadness, trust, percaya terhadap sesuatu, disgust ataupun merasa jijik terhadap sesuatu. Saat kita melihat suatu pups gitu ya, kita lihat di jalanan, kita merasa jijik, kita udah tahu itu pups, jadi kita nggak usah dekatin. Berarti kita udah tahu rasa jijiknya bagaimana. Fear, merasa takut bagaimana. Anger, marah, surprise, sama anticipation, berhati-hati. Kita respon tubuh bisa merasakannya. Itulah perasaan manusia. Manusia hanya 8 perasaan utama. Tetapi jika 8 perasaan utama itu saling campur, saling kombinasi, muncullah beberapa perasaan-perasaan lain.
Nah, salah satu yang ingin saya tekankan yang di atas ini adalah joy ditambah trust sama dengan love. Jadi dalam hal ini adalah bahwa perasaan trust sama joy jika dikombinasikan muncullah namanya rasa cinta. Jadi oleh karena itu kapan sih orang jatuh cinta? Saat dimana ada kepercayaan dan sukacita dalam hubungan mereka, mereka gampang banget jatuh cinta. Itu namanya jatuh cinta, itu perasaan cinta itu baru muncul. Makanya perasaan cinta itu merupakan secondary feeling ataupun perasaan yang kedua. Kadang-kadang kita bingung, aduh aku deket sama dia, aku senang sih sama dia, aku percaya sih orangnya nyaman gitu ya. Tapi aku jatuh cinta enggak ya? Sering dengar kayak gitu kan perkataan orang lain kan. Itu namanya jatuh cinta. Cuma dia bingung mengungkapkannya, karena itu bukan perasaan utama, love bukan perasaan utama. Jadi kadang-kadang bingung, love itu gimana sih ungkapkannya, makanya orang kadang-kadang bingung. Karena itu kombinasi dua perasaan. Paham ya, jadi perbedaan perasaan utama sama perasaan sekunder ataupun perasaan kedua, hasil kombinasi. Oleh karena itu, bagaimana sih kita jatuh cinta kepada orang lain atau orang lain jatuh cinta kepada kita, itu ada trust, joy, barulah jatuh cinta. Sebelum daripada itu saya ingin bahas terlebih dahulu tentang tangki emosi. Tangki emosi itu seperti kayak gini. Saya sama si Anton seperti kayak gini dulu deh. Manusia masing-masing memiliki laci-laci tertentu. Saya memiliki, mungkin kita anggaplah di hati saya itu ada lacinya banyak. Laci yang pertama, laci terhadap saya sama Anton. Di dalam laci tersebut ada beberapa tangki-tangki perasaan. Ada tangki perasaan trust ataupun kepercayaan, sukacita dan tangki-tangki lain. Nah, mungkin di laci kedua tangki saya terhadap istri saya. Dalam hal ini saya kasih contoh kayak gini. Jadi contohnya tangki perasaan saya terhadap trust terhadap Anton mungkin sekitar 50-60%. Kenapa? Karena nggak mungkin saya ceritain, Ton nomor PIN ATM saya kayak gitu. Nggak mungkin kan saya ceritain kepada dia, Ton celanaku robek. Nggak mungkin saya ceritain kepada dia. Tapi tangki saya, trust saya terhadap istri saya bisa 100%. Kenapa? Karena nomor PIN saya, nomor handphone saya punya password, istri saya tahu semua. Celana saya robek nggak robek, istri saya tahu semua. Anton nggak tahu. Jadi oleh karena itu tangki emosi itu masing-masing orang punya tangki yang berbeda-beda. Jadi saya terhadap Anton, saya terhadap Myo-chan, saya terhadap yang lain-lain, itu punya tangki-tangki tersendiri. Paham di sini ya? Itu namanya tangki emosi. Dalam hal ini saya sama pasangan saya tangkinya bisa penuh ya gara-gara ada trust dan joy. Singkat cerita saya ingin kasih contoh lagi lebih detailsnya. Tahukah Anda bahwa saya sama istri saya saat ini, saya itu sudah kejar dia 4 kali. Nembak dia 4 kali. Saya singkat cerita saya ceritakan kayak gini. Saya sama istri saya, dulu kan saya adalah pemimpin remaja. Dulu tempat ibadah kita yang di lahan parkir saat ini ya. Dulu itu ada tempat ibadah. Jadi saya dulu merupakan salah satu pemimpin remaja. Ada 5 pemimpin remaja. Jadi saya adalah salah satu pemimpin remaja. Dan ya istri saya waktu itu masih calon, masih jemaat doang. Dia adalah jemaat dari anak remaja. Jadi saya kenal sama dia sebenarnya sudah lama sekali. Ya anak remaja biasa ya. Singkat cerita ya karena dulu saya sebagai pemimpin rohani dan masih remaja, saya itu nggak boleh pacaran dulunya gitu ya. Kita punya aturan yang cukup ketat, seorang pemimpin anak remaja tidak boleh pacaran pada waktu itu. Jadi aku juga nggak pernah pacaran semenjak SMP, SMA nggak pernah pacaran. Sampai saya masuk kuliah, saat saya kuliah di Singapura, singkat cerita, nah si istri saya ini, ataupun calon saya pada waktu itu, dia bersama teman-temannya ke Singapura jalan-jalan. Dan kebetulan saya memang kuliah di sana, jadi akhirnya ketemulah di sana. Entah gimana main-main bareng gitu ya selama beberapa hari, tiba-tiba kayaknya aneh, ini beda nih orangnya ini gitu ya. Kok beda ya? Perasaan saya sama dia, perasaan tiba-tiba beda. Karena pernah bermain sama dia, pernah PDKT sama dia, perasaan saya berbeda. Akhirnya mulailah saya coba deketin dia, saya PDKT dengan dia. Dan singkat cerita, setelah sekian tahun saya PDKT, kayaknya sudah 2-3 tahun saya PDKT, barulah saya nembak dia. Saya nembak dia 4 kali, 3 kali ditolak, dan yang keempat baru dia terima saya. Kasian ya, kasian banget. Ada yang cowok-cowok juga nanya, Sen, lu
nembak dia 4 kali. Lu kok nembak yang pertama lu masih mau sama dia, masih menembak yang kedua lagi, sampai yang ketiga, sampai yang keempat lu nembak dia. Lu apa sih yang lu lihat terhadap cewek lu itu, kenapa lu sampai nembak 4 kali gitu ya. Dalam hal ini ya aku cuma merasakan bahwa dia adalah orang yang tepat bagi saya. Itu yang pertama, saya merasakan, karena nanti di section 2 saya akan jelasin kenapa saya merasa orang tepat. Selanjutnya dia juga menolak saya dengan alasan, aku belum mau pacaran. Jadi dalam hal ini dia belum benar-benar, aku nggak mau sama kamu. Cuma dia mengatakan, aku belum mau pacaran, tunggulah. Terus selanjutnya aku nembak dia lagi, dia dengan alasan yang lain. Kebetulan saya sama dia usianya sedikit berbeda. Dia lebih tua saya 1 tahun. Jadi saya usia lebih muda dengan dia 1 tahun. Itu juga salah satu alasan dia menolak saya. Janganlah, saya ingin cari yang lebih mature atau lebih dewasa. Dia menolak saya, tapi saya tanpa menyerah. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan rumus yang ini, trust ditambah joy sama dengan love. Yang saya lakukan adalah, saya setiap hari ketemu sama dia, saya ngapain? Saya mulai lakukan namanya curhat. Saya curhat, karena dengan perkataan curhat itu membangun trust. Saya mulai curhat, lu tahu nggak gue punya masalah ini, gue punya masalah ini, gue punya masalah ini, gue punya problem ini dan segala macam, gue punya cita-cita ini segala macam. Saya mulai curhat kepada dia. Kenapa? Karena setelah saya curhat akan timbul rasa trust. Dia percaya, nanti dia akan merasa, Stanley percaya sama aku nih, dia udah ngomong isi-isi hati dia gitu ya. Mulai itulah yang saya lakukan, saya curhat panjang lebar segala macam. Akhirnya saya tak pikir tangkinya sudah penuh gitu ya. Saya mulai bermain sama dia, joy sama dia, senang-senang, tak pikir tangkinya penuh. Saya nembaklah dia. Nembak katanya, belum. Nantilah ya, saya belum mau pacaran. Akhirnya saya lakukan lagi. Saya coba lagi membuat segala sesuatu, mulai bermain sama dia. Teman-temannya kemana, saya ngikutin terus ya, ngekorin terus. Saya mulai setiap malam chatting sama dia dan segala macam. Akhirnya per 3 bulan ya, kurang lebih 3-4 bulan saya nembak sekali, 3-4 bulan nembak sekali sampai yang keempat kali. Yang saya lakukan benar-benar sedikit romantis lah ya yang keempat kali ya. Saya membuat sebuah buku cerita. Karena kebetulan pada waktu itu ada 2 cowok lain yang juga jatuh cinta sama dia. Jadi total ada 3 cowok yang jatuh cinta sama dia. Jadi ada 2 cowok itu seperti, pernah tahu cerita Nobita, Doraemon, tahu ya? Jadi ada 1 cowok itu suka nyanyi, penyanyi yang hebat. Akhirnya dia sering kasih lagu-lagu kesukaan si pasangan saya, si Evi. Dia kasih CD lagu dan segala macam. Terus cowok yang kedua adalah cowok yang suka bikin sesuatu. Dia lipat bintang, lipat uang dari jadi bentuk love, lipat apa, terus kasih si Evi pada waktu itu kan. Dan saya bukan orang yang kreatif, tapi tiba-tiba saya keingat bahwa itu seperti Giant sama Suneo gitu kan. Saya mungkin adalah Nobita gitu ya, yang lugu-lugu gak pandai nyanyi, gak pandai buat sesuatu. Akhirnya saya gambar sebuah buku cerita, saya gambar, kamu seperti Shizuka, di mana ada Giant yang suka menyanyi kasih kamu setiap harinya. Terus ada juga yang Suneo yang suka membuat sesuatu barang-barang yang unik kasih ke kamu. Saya mungkin seperti Nobita yang nggak ngerti apa-apa. Saya nggak pandai, nggak pinter. Yang saya punya hanyalah hati. Ya, ngomongnya gitu ya. Singkat cerita, the ending of the story, saya jadi bikin story. Jadi saya bikin komik kecil, jadi ada gambar, terus ada kata-katanya, gambarnya 1 aja sih, terus kata-katanya di bawah. Setelah itu singkat cerita, the ending of the story, saya bilang kayak gini, kamu seperti kertas putih, dan saya seperti pensil warna. Maukah kamu dan izinkah kamu, saya mewarnai hidupmu seumur hidupmu. Wah, gitulah kira-kira ya. Singkat cerita apa yang terjadi? Ya singkat cerita pas saya balik dari Singapura, kan saya kuliah di Singapura, memang long distance. Jadi pas saya balik ke Singapura, ketemuan di kafe, singkat ceritanya dia kasih sebuah kertas kosong dan pensil warna di situ. Dia kasih ke saya. Pas saya buka, saya tak pikir ada jawaban, ada tulisan atau ada apa gitu kan. Ternyata kosong gitu ya. Terus saya nanya dia, kok kamu kasih saya pensil warna ini sama kertas ini maksudnya apa? Gitu ya. Singkat ceritanya dia bilang, aku izinkan kamu mewarnai hidupku. Wah, di saat itu
Nah, sebenarnya itu ada videonya ya. Jadi Anda search aja di Google. Waktu itu si Renza yang syutingin. Jadi kami bikinkan ini sebuah story ya. Jadi ada di YouTube, Anda bisa lihat story nyatanya kami. Bagaimana ada orang yang kasih dia ini. Saya benar-benar nggak ada sesuatu. Yang saya sering lakukan adalah trust. Saya sering curhat sama dia. Dan saya selalu bermain sama dia. Akhirnya tangkinya penuh. Terus cinta mulai bersemi. Singkat ceritanya adalah seperti ini, bagi Anda yang masih single, bagaimana membuat orang lain jatuh cinta adalah rumusnya ini. Mulailah sharing tentang kehidupan Anda kepada dia, mulailah berbagi sukacita dengan dia. Akhirnya rasa cinta itu akan timbul. Jadi mulailah sebenarnya hari ini Anda mulai renungin, kira-kira siapa di sekeliling Anda yang memenuhi kriteria ini. Karena cinta akan timbul karena dua perasaan itu. Paham sampai di sini? Selanjutnya saya ingin katakan kayak gini, bagi Anda yang sudah menikah. Tahukah Anda, banyak sekali orang selingkuh sama sekretarisnya, sama asistennya, sama karyawan pekerjaan dia. Kenapa dia selalu selingkuh sama orang-orang kayak gitu? Karena saat dia bekerja sama orang lain, karyawan dia, ada rasa trust. Saat bekerja, gue kasih lu pekerjaan, lu kerja dengan baik. Setelah itu pekerjaannya dapat reward, akhirnya sama-sama senang, sama-sama happy. Akhirnya jika kesempatan itu datang, mereka berduaan di suatu tempat, ya habislah sudah ya. Trust sudah muncul, sukacita sudah ada, berduaan lagi di suatu tempat, selesailah sudah. Perselingkuhan bisa terjadi gara-gara itu. Jadi oleh karena itu saya sebagai konsultan, kadang-kadang saya sering konseling beberapa orang, saya selalu bikin jarak. Saya selalu bilang pasangan saya sama orang lain, saya selalu ngumumin kayak gini. Saya nggak akan pernah konseling sama lawan jenis berduaan. Nggak akan pernah, dan saya nggak mau dan saya selalu menolak. Apalagi di dalam ruangan tertutup, kalau ruangan terbuka misalnya masih oke. Tapi ke ruangan tertutup saya menolak gitu. Pernah ke sebuah kejadian, salah satu saudara kami pernah konflik suami dan istri. Singkat cerita istri saya bilang, "Yang kita yuk ke rumah saudara kita yuk." Mereka lagi konflik, singkat cerita kami pergilah ke rumahnya. Saya lihat suaminya di ruang tamu dan istrinya ada di kamar. Singkat cerita saya sama istri saya masuk ke kamar, terus ngobrol-ngobrol sama istrinya. Singkat cerita saya lagi konseling sama si istrinya, terus istri saya ngomong, "Ya udah kalian berdua konseling aja, saya keluar sebentar," gitu ya. Semenjak itu saat istri saya ngomong kayak gitu, saya bilang, "Jangan, kalau kamu keluar saya juga keluar." Saya nggak mau itu terjadi walaupun sebentar aja. Karena saat saya konseling sama dia, dia mulai curhat. Ada rasa trust. Saat saya bisa menghibur dia, ada rasa joy. Ditambah kami berdua, ngapain di kamar? Apalagi dia lagi patah hati sama suami dia. Apa yang bisa terjadi? Oh itu saya bahaya banget. Saya selalu menghindar hal tersebut. Pernah juga kejadian, ada keponakan saya pingin datang ke rumah, pingin belajar sesuatu hal. Dia telepon si istri saya, aku mau belajar sama suamimu gini. Ya aku bilang oke aja. Singkat cerita pas dia mau on the way, istri saya bilang, dia kan mau datang belajar daripada anak-anak ganggu, saya bawa anak-anak pergi ke mall aja, kalian berdua belajar di rumah. Memang keponakan saya memang usianya masih muda, 18-an gitu, 17-18 gitu kan. Tetap saja saya mengatakan enggak, kalau kamu keluar rumah saya cancelin pertemuan ini. Saya enggak mau training dia berduaan di dalam rumah. Apalagi ini benar-benar rumah saya dan kosong lagi kan. Saya enggak mau, saya bilang. Saya bilang ini aturan saya enggak akan pernah berduaan. Kenapa? Saya menghindari ini. Karena ada trust, ada joy, bisa timbul rasa cinta. Jadi oleh karena itu bagi Anda yang sudah menikah, berhati-hatilah ya. Belajarlah untuk menarik garis, oke ini nggak boleh, ini boleh gitu ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bagi Anda yang sudah punya pasangan, bagi Anda sedang BPN ataupun bagi Anda yang sudah menikah, pasti pernah konflik. Suami istri pasti pernah konflik, saya sama istri saya pasti juga pernah konflik. Tapi konflik itu ya biasa aja, asal kita selalu mempertahankan ini. Jadi tangki-tangki ini bisa diisi, salah satunya tadi yang seperti saya katakan curhat. Yang selanjutnya adalah menjaga rahasia. Jadi saat dia curhat kepada kita, harus belajar untuk menjaga rahasia. Dia ngomong apa, kita jaga rahasia. Jangan kita ngomongin kepada orang lain, itu kita mulai menjaga rahasia. Dan yang selanjutnya adalah tepat janji. Kita mulai tepat janji. Sama seperti saya, kalau lagi pelayanan, saya lagi keluar, istri saya selalu nanya, kira-kira pulang jam berapa ya?
pulang jam berapa ya? Saya selalu bilang, mungkin sekitar jam 4. Kalau kali ini mungkin jam 4 lebih gitu ya. Jika saya telat, pasti saya akan chatting, sorry ya yang aku telat dikit pulang. Saya harus mereply, apapun membalas atau memberi informasi sebelum saya sampai ke rumah. Saya udah jelasin, sorry ya telat, sini baru OTW mau pulang. Saya tipe orang yang tepat janji, apa yang sudah saya janjikan ya saya harus tepatin. Jadi salah satunya yang bisa kita lakukan supaya tangkinya penuh, seperti itu. Jadi bagi Anda yang sudah menikah, suami dan istri di tempat sini, belajarlah melakukan hal tersebut. Terutama yang perlu kita lakukan adalah, coba bagi Anda yang sudah menikah, tuh ada Kak Stanley, tahu nggak Kak Stanley, password handphone dari pasangan Anda? Tahu ya? Banyaknya ada beberapa pasangan nggak saling tahu. Yang ini lagi BPN, siapa si Jendi? Tahu nggak passwordnya? Oh belum tahu ya? Udah tahu belum password handphonenya? Nanti saya cari tahu katanya. Seperti itu, bagi Anda yang masih menjaga-jaga rahasia, for what? Apakah Anda ingin merusak trust itu? Sebuah pernikahan, janganlah Anda rusakin seperti kayak gitu. Jadi bagaimana saya mempertahankan, saya tidak pernah ada rahasia-rahasian sama istri saya. Apapun kejadian saya selalu cerita. Hal-hal yang tidak penting, hal-hal pekerjaan, apakah istri saya ngerti, tak ngerti, saya ceritain semuanya. Itu yang saya lakukan supaya trust-nya timbul. Ya, selanjutnya adalah pujian. Joy itu gampang banget tangkinya diisi. Dengan pujian aja tangki bisa diisi dengan baik. Yang paling gampang coba dong kiri dan kanan Anda katakan, wih ganteng kali hari ini, cantik sekali kamu hari ini. Coba katakan kiri dan kanan, apa perasaan Anda saat orang lain mengatakan kayak gitu? Senang? Senang bukan dipuji? Pujian itu adalah suatu hal yang paling penting dalam hubungan rumah tangga. Kenapa? Saya kasih contoh kayak gini. Kemarin kita liburan lebaran, betul ya? Cukup panjang, saya juga kurang lebih libur cuma 3 hari aja sesuai tanggal kalender gitu ya. Dan singkat cerita, saya bangun karena kebiasaan jam kerja, bangun pagi, akhirnya saya bangunlah pagi. Saat saya bangun pagi, saya lihat istri saya masih tidur, saya ngapain? Saya pergi ke halaman rumah saya lihat rumput lalang masih tinggi. Singkat cerita, saya sapu ngepel terlebih dahulu, saya cuci baju, setelah itu saya lihat rumput-rumput di halaman cukup tinggi. Akhirnya saya mulai cabut-cabut rumput-rumput lalang di halaman saya. Singkat cerita, istri saya bangun sekitar jam 8 lebih, dia bangun terus dia lihat saya di halaman, dia kayak gini, tumben kamu cabut rumput, akhirnya ada orang memperhatikan rumah ini. Terus dia pergi. Nah menurut Anda, saya yang lagi cabut rumput setengah jalan, lanjutin cabut atau saya tinggalin aja? Kurang ajar, saya bangun pagi gitu, udah sapu, ngepel, cuciin baju, cabut rumput, datang-datang gak dipuji malah, tumben kamu cabut rumput. Apa perasaan Anda? Anda berhenti cabut, Anda marah balik, kamu gak tahu ya gue bangun pagi untuk kamu gini gitu. Apa respon Anda? Untung saya belajar EQ, jadi akhirnya saya, jangan emosi. Saya mulai merenungkan kenapa dia bisa mengatakan demikian, alasannya apa. Oh memang sih saya gak pernah cabut rumput kan. Memang gak pernah, jadi baru kali ini dia melihat saya cabut rumput. Jadi ya memang gak pernah, makanya dia bilang tumben. Ya betul itu fakta. Tetapi alangkah baiknya jika itu dipuji. Bayangin kalau itu dipuji, apa yang terjadi besok-besok saya mau cabut rumput enggak? Mau. Sama seperti kalau kita belajar dalam training mendidik anak. Salah satu dalam skill training mendidik anak, bagaimana membuat anak mau punya sebuah habit yang baik, kebiasaan yang baik. Salah satu contoh nyatanya juga sama seperti anak saya yang kedua, saat saya lagi sapu suatu pagi, dia bangun, dia lihat papa lagi ngapain, saya bilang, Sky saya lagi sapu. Terus anak saya yang kedua namanya Sky, dia bilang, papa aku mau coba sapu. Dia bilang, apa yang saya lakukan? Usia anak 6 tahun, ya udah saya bilang, ya udah kamu aja sapu. Akhirnya dia mulai sapu nggak sampai 5 menit, dia mengatakan, Pak aku udah capek. Apa yang kita lakukan sebagai parents? Apakah kita bilang, kamu sapu belum bersih, itu belum lagi. Masa bantu sebentar aja kamu nggak udah bilang capek? Apakah kita begitu? Kalau kita berespon kayak gitu, besok-besok dia masih mau bantu kita sapu? Enggak, yang saya lakukan, oke Sky nggak apa-apa, Sky capek ya, thank you ya udah bantu papa, udah bersih loh sini, sisanya biar papa yang bantu aja. Udah Sky duduk aja, mau minum apa nggak papa kasih minum. Saya lakukan itu, akhirnya apa? Besok-besok dia mau lagi kan? Mau, dia besok-besok dia mau sapu lagi. Seperti itu, jika dipuji, besok-besok mau lakukan.
Demikian juga dalam hubungan kita, jika kita memuji pasangan kita, besok-besok dia akan mau dengan kita. Sama selanjutnya bersama-samalah dengan dia. Dia bermain sama siapa ya kita ikut bermain sama dia. Akhirnya dengan itulah love bisa timbul. Nah, saya ingin kasih tahu dulu sebuah rumus tentang tangki emosi tersebut. Pertama adalah tindakan orang lain, setelah itu sebagai penerima, dia harus mengartikan tindakan tersebut itu positif atau negatif. Kalau positif baru menambah tangki, kalau negatif mengurangi tangki. Contohnya seperti kayak gini, hari ini saya mengatakan, Mio-chan kamu ganteng sekali. Perkataan saya positif enggak? Positif kan? Belum tentu Mio-chan mengatakan, ih ini sindir nih, kurang ajar dia, ngejek dia. Ada yang bilang kayak gitu ya, pastikan ya. Perkataan saya positif. Tapi dia bisa merasakan berbeda. Kenapa? Karena penerima bisa mentranslatekan sendirinya dengan alasan tersendiri. Dia bisa bilang, ih nyindir dia, ini nyindir dia, bukan puji saya. Jadi oleh karena itu belum tentu sebuah tindakan kita positif, orang lain nganggap itu positif. Dalam hal ini yang perlu saya tekankan adalah, lakukanlah segala sesuatu yang baik bagi orang lain, bukan baik bagi kita. Contohnya seperti saat saya punya anak, dia suka main handphone. Singkat cerita apa yang saya lakukan saat jam 9 malam, banyak parents adalah udah jam 9 malam waktunya tidur, handphonenya kita main ngambil aja. Ini untuk kamu, demi kebaikan kamu, handphone jangan main lagi, udah jam 9 waktunya tidur, bla 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 bla. Singkat cerita posisi kita mengatakan ini semua demi kebaikan kamu. Tetapi bagi posisi anak yang menerima itu, dia merasakan itu kebaikan? Tidak, dia akan merasakan, ih papa jahat ngambil handphone saya. Saya belum main selesai, nyaris dapat chicken gitu ya. Nyaris game gitu ya, nyaris mau selesai. Tapi papa udah ngambil, dia rasanya kesel. Bukan kebaikan yang dia terima, tapi kemarahan yang diterima. Kesedihan yang dimulai terima. Jadi oleh karena itu belajarlah saat kita bertindak, lihatlah di posisi lawan kita. Apakah dia merasa itu sebuah kebaikan atau tidak. Yang kedua dan yang terakhir adalah ini. Kejadian 2 ayat 21 mengatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah sebuah perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, pertanyaan ini saya nanya sebenarnya kepada Tuhan. Tuhan menciptakan segala hewan binatang segala macam termasuk manusia. Tuhan itu nggak ngambil-ngambil dari tempat lain. Tuhan berfirman, jadilah hewan. Tuhan berfirman, jadilah manusia. Adam, Tuhan itu ciptakan dengan tangan. Kenapa si Hawa harus ngambil bahan bakunya dari si cowok? Kenapa? Kenapa enggak dari yang lain-lain? Kenapa harus dari si Adam tersebut? Kenapa? Tuhan menjawabnya kayak gini. Untuk mengisi kekosongan. Adam itu ada sesuatu yang hilang. Yang diambil Tuhan dikasih ke Hawa. Jadi dalam hal ini Hawa diciptakan untuk melengkapi si Adam yang hilang. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan Adam untuk si Adam. Karena Adam sama-sama udah hilang. Kalau mereka berdua akan hilang selama-lamanya. Sesat itu. Memang udah hilang, kita rusuh, kita udah diambil dan dikasih ke Hawa. Jadi kalau Anda mau melengkapi keluarga Anda, cari si Hawa, bukan cari si Adam. Ini udah hilang, ya nggak akan ketemu kamu sampai kapanpun ya. Oleh karena itu pasangan yang sebenarnya yang Tuhan ciptakan adalah Adam. Itu Hawa pasangannya. Karena hanya di dalam Hawa lah yang ada yang Tuhan tetapkan untuk melengkapi si Adam. Oleh karena itu jika Anda pernah belajar tentang karakter, manusia itu memiliki 4 karakter itu, mulai merah, kuning, hijau, ungu gitu ya. Singkat ceritanya seperti kayak gini, Tuhan mengambil sesuatu hal dari si Adam, memberinya kepada Hawa. Dalam hal ini ada sesuatu yang hilang, contohnya saya adalah orang yang warna kuning, dan istri saya, saya adalah orang yang warna hijau, istri saya adalah warna kuning. Saya suka bikin ilustrasi kayak gini. Pertama kayak gini, banyaknya orang suka cari pasangan adalah cari pasangan yang mirip. Gua suka main basket, harusnya pasangan gua suka main basket. Saat gua makan pete, harusnya pasangan gua suka makan pete. Akhirnya apa? Kita selalu cari pasangan yang mirip. Akhirnya jempol sama jempol saya mirip, telunjuk saya mirip, jari tengah saya mirip, akhirnya semua saling mirip, betul? Bayangin jika ada salah satu orang menarik tangan saya, gampang nggak lepas ini? Gampang lepas, tetapi bayangin,
Saya adalah orangnya pendiam. Istri saya adalah orangnya yang paling talkative, pandai ngomong. Akhirnya dalam sebuah perkumpulan sama teman-teman saudara, istri saya yang selalu memulai sebuah pembicaraan dan saya hanya mendukungnya dalam hal ini. Akhirnya di mana saya tidak bisa, saya adalah pendiam. Kelemahan saya memulai sebuah pembicaraan, tapi istri saya pandai. Akhirnya istri saya mengisi kekosongan saya. Saya bukan orang yang stylish, yang pandai hebat. Istri saya yang siapin, oh besok kamu mau khotbah ya, sudah kamu pakai baju ini, baju ini, celana ini, dan ini. Istri saya yang stylish, saya adalah orang stabil. Barang itu jarang saya buang, jarang saya ganti, jarang beli baru. Tapi istri saya yang selalu beliin. Jadi setiap Natalan, Lebaran, dan segala macam, istri saya yang selalu beli baju baru, tapi saya nggak pernah. Istri yang beli baju baru untuk saya ya. Jadi dalam hal ini saya nggak pernah. Akhirnya apa? Istri saya lah yang mengisi setiap kekosongan saya di mana saya tidak bisa, dan sebaliknya juga saya mengisi kekosongan dia. Akhirnya kami saling mengisi kekosongan dan saling melengkapi. Jika ada orang menarik tangan saya, gampang lepas nggak? Susah. Yang ini gampang lepas karena dia mirip, tidak saling mengisi kekosongan. Inilah firman Tuhan, di mana jika Adam itu diambil sesuatunya kasih ke Hawa untuk mengisi kekosongan, untuk saling melengkapi. Jadi jika kita ada konflik suami dan istri gara-gara karakter ini, itu wajar karena kita saling melengkapi. Karena namanya gear atau gigi beroda untuk berputar sebuah mesin, dia akan saling bergesek. Tapi roda baru bisa berputar. Kalau dia nggak pernah bergesek, roda bisa berputar? Nggak bisa. Oleh karena itu pasangan itu pasti akan saling melengkapi dan saling mengisi kekosongan. Saya bisa mengundang Well dan Singer untuk maju ke depan. Dan apa yang kita pelajarin hari ini ada dua hal penting. Yang pertama, penolong adalah pendamping di mana kita share tentang kepercayaan kita dan kita share tentang joy-nya kita. Akhirnya kita timbullah rasa cinta. Karena penolong adalah orang yang sepadan dengan kita. Selanjutnya bahwa penolong yang sepadan itu adalah saling melengkapi. Jika Anda yang punya karakter, memang carilah karakter yang berbeda dalam hal ini ya. Percaya atau tidak, tanpa saya memberitahu Anda rumusnya, pasangan yang tepat itu adalah berbeda karakter. Saya adalah tipe orang pendiam, saya pasti cari pasangan saya tipe orang yang pandai, talkative. Entah kenapa saya bisa jatuh cinta, gampang jatuh cinta kepada orang yang pandai bicara. Bayangin kalau Anda cari orang yang pandai bicara, dengan kamu juga pandai bicara, jadi siapa yang mendengar? Tetangga yang dengar akhirnya. Kalau suami bicara, istri bicara, siapa yang dengar? Tetangga yang dengar, itu bahaya. Oleh karena itu carilah yang berlawanan karakter dengan Anda. Ya, yang hal yang terpenting yang ingin saya katakan seperti ini. Jatuh cinta itu karena perasaan, tapi kita menikah karena sebuah janji ataupun sebuah keputusan. Kita jatuh cinta itu karena perasaan, tapi kita menikah karena sebuah keputusan. Perasaan itu bersifat sementara. Hari ini saya berantem sama istri saya. Sakit nggak? Sakit. Tapi perasaannya seperti kayak gini. Sakit nggak tangan saya pukul? Sakit. Besoknya sakit nggak? Enggak. Hari ini saya kasih Anda hadiah. Anda senang nggak? Senang. Besoknya Anda lihat hadiah itu Anda senang lagi nggak? Enggak. Perasaan itu bersifat sementara. Jangan dipermanenkan. Pernikahan itu sekali seumur hidup. Kita harus ingat saat kita berdiri dan menikah, kita berdiri di depan jemaat, pendeta dan hamba Tuhan. Kita berjanji, ada 3 janji yang kita ucapkan. Baik senang ataupun duka. Baik sakit ataupun sehat. Baik kaya ataupun miskin. Sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji. Itu janjinya kita. Oleh karena itu kita benar-benar jangan gara-gara perasaan kita bercerai dengan orang lain, dengan pasangan kita, dengan istri kita. Jangan karena perasaan, karena itu bersifat sementara. Mari kita bangkit berdiri.